Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8. Lintas Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 2 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya, Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar? Halo Faiza. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sini. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih adem ya, karena baru saja diguyur hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin? Sama Dita, kok bisa ya? Sama-sama ini ya. Hujan ya. Ini juga masih hujan. Ya, baik Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini? Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Polda Kaltim yang mengamankan 25 tersangka penyalahgunaan BBM subsidi, Faiza. Baik, silakan Dita informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Timur mengamankan 25 tersangka penyalahgunaan BBM subsidi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Afriani. Operasi masif hasil sinergi Polri, TNI, dan Pertamina ini menetapkan 25 orang tersangka dengan barang bukti lebih dari 20.000 liter petralit dan solar ilegal. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Minggu Pamungkas menegaskan operasi masif ini merupakan perwujudan dari instruksi Presiden melalui Kapolri. Yaitu kurang lebih hampir 16.000 itu pertalite dan lebih dari 5.000 itu adalah solar. Kemudian dengan modus operandi yaitu menggunakan 113 barcode. Barcode ini digunakan yaitu melansir dari SPBU ke SPBU. Kemudian dari lansiran ini ada beberapa kendaraan yang dimodifikasi. Kita lihat tadi ada yang sampai 50, 100 liter dan bahkan ada 100 liter. Nah, mereka dalam penggunaan barcode ini dan mengubah juga beberapa identitas kendaraan. Eksekutif Jenderal Manajer PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Polda Kaltim dalam menindak penyalahgunaan BBM di wilayahnya. Bagaimana disampaikan tadi, sebenarnya Pertamina dalam penjelasannya juga tugas untuk memonitor dan pengawasan di lembaga penyalur dan bagaimana masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar subsidi baik itu BBM maupun LPG. Khusus untuk BBM, Pertamina melayani sekitar 97 SPBU reguler di seluruh Kalimantan Timur saat ini. Modus operandi yang digunakan mulai dari penggunaan ratusan barcode palsu hingga modifikasi tangki kendaraan untuk menimbun bahan bakar. Kini para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda fantastis mencapai 60 miliar rupiah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sore hari ini saatnya kami kembalikan kepada Anda, Faiza di Banjarmasin. Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa kami hadirkan informasi dari Bumi, Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaida. Halo Jube, bagaimana kabarnya sore ini? Iya, halo Faiza. Alhamdulillah kabar baik. Dan kalau untuk cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan cerah ini Faiza. Tidak ada hujan berarti ya? Iya, tidak ada nih Faiza. Tapi pasti ada informasi dari Tarakan sore ini. Silakan. Jube. Tentu saja ada informasi terkait dengan stok minyak kita jelang Idul Adha terbatas. Silakan Jube informasi selengkapnya. Iya, terima kasih Faiza di Banjarmasin, pemirsa dan pendengar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Stok minyak kita di Gudang Bulog Tarakan terbatas dan Perum Bulog Tarakan sedang meminta penambahan stok ke Bulog Pusat untuk mencukupi kebutuhan warga. Meminta kembali tambahan stok supaya kebutuhan masyarakat atas minyak itu bisa terpenuhi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, stok minyak kita di Gudang Bulog Tarakan terbatas. Hal itu diakui Kepala Perum Bulog di Tarakan, Zama Syari Absolin. Dijelaskan, stok minyak kita untuk umum di Gudang Bulog hanya tersisa 203 liter. Jumlah itu dinilai hanya bisa mencukupi kebutuhan beberapa hari ke depan. Jadi minyak kita di Bulog saat ini stoknya untuk dijual pasaran umum memang masih terdapat 203 liter. Memang stoknya terbatas. Kami masih meminta kembali tambahan stok supaya kebutuhan masyarakat atas minyak itu bisa terpenuhi. Dengan terbatasnya stok minyak kita, pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga agar tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Pengawasan terutama dilakukan terhadap rumah pangan kita, RPK, maupun kios yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya menekankan agar menjual minyak kita sesuai HET. Meski demikian, Zama Syari tidak mungkiri kemungkinan minyak kita bisa dijual melebihi HET sebab ada juga distributor minyak kita di luar Bulog. Adapun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu datangnya stok minyak kita yang belum bisa dipastikan jadwalnya, pihaknya menyalurkan minyak premium. Namun diakui Zama Syari, harganya di atas harga minyak kita, yaitu Rp24.000 per liter. Meski demikian, harga minyak premium yang dijual Bulog dinilai masih lebih murah dibandingkan minyak premium lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin. Terima kasih Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Persoalan upah rendah masih menjadi keluhan bagi para pekerja di Banjarmasin di tengah penetapan upah minimum pekerja menerima jauh di bawah yang telah ditetapkan. Berikut laporan Juma Muhammad. Kalau kita bicaranya kalau pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725.000.
Persoalan upah rendah masih menjadi luka lama yang belum juga sembuh bagi para pekerja di Banjarmasin. Di tengah penetapan upah minimum provinsi sekitar 3,7 juta rupiah dan upah minimum kota Banjarmasin sekitar 3,8 juta rupiah, praktik pembayaran di bawah standar justru masih marak terjadi. Sumarlan, Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kalimantan Selatan, secara tegas menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan sebagian pihak. Ia juga menyoroti peran pemerintah kota yang dinilai harus konsisten menjalankan keputusan pengupahan yang telah ditetapkan. Di mana besarannya telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Itu kalau yang membayar itu pelanggaran, Bang. Itu pelanggaran. Kaitan dengan pelanggaran itu, makanya di sini harus kita tingkatkan peran daripada fungsi pengawasan itu. Kalau kita bicaranya kalau pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725.000. Masih banyak pelanggar. Belum, banyak. Seperti apa? Pengawasannya yang jelas, karena ini upah merupakan bagian daripada hak normatif. Itu harus ada melalui pengawasan dan penyidiknya adalah penyidik PPNS. Menyikapi kenyataan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja di Skopumker Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, hanya bisa membuka ruang aduan bagi para pekerja yang merasa dirugikan. Para pekerja disarankan untuk menyampaikan aduan ke dinas yang nantinya akan difasilitasi mediasi hubungan industrial. Ketika ada para buruh atau pekerja yang haknya terzalimi, ya silahkan menyampaikan pengaduan, laporan ke dinas kami, dan tugas kami untuk mengadvokasi, memfasilitasi, bahkan di tempat kita juga melakukan mediasi hubungan industrial. Itu tentunya menjadi kewajiban kita. Jika ditarik lebih jauh, angka UMP dan UMK tahun 2026 sendiri dinilai masih belum mencerminkan kebutuhan hidup layak KHL. Idealnya upah minimum sudah menyentuh angka 4 juta rupiah agar pekerja bisa hidup dengan standar yang lebih manusiawi. Juma Muhammad melaporkan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini? Halo juga Faiza. Alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya panas begitu Faiza. Oke, belum ada hujan ya Wina? Belum. Baik Wina, ada informasi apa dari kota Nunukan sore ini? Baik. Informasi dari Nunukan ini terkait salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Buruh di Kabupaten Nunukan, Faiza. Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Nunukan hanya menggelar doa bersama tanpa adanya aksi unjuk rasa. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri. Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Kabupaten Nunukan Jafar mengatakan di Hari Buruh Internasional tahun ini tidak melakukan aksi apapun meski di daerah lain melakukan unjuk rasa. Apabila ada kegiatan akan dilaksanakan, jika tidak ada dapat istirahat sambil menunggu dan berdoa. Tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia juga menyampaikan jumlah buruh yang terdaftar di TKBM Pelabuhan Tunontaka Nunukan sebanyak 300 orang. Kalau itu demo di mana-mana memang ada, tapi kita tidak boleh mengikuti jalur yang tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan di tempat kita sendiri. Kalau menurut kita gaji buruh istilahnya di bawah standar, tapi ya itulah yang kita lakukan karena kita pun mau kalau seperti yang lain gaji itu harus ditingkatkan lagi.
Jafar juga menyampaikan jika pendapatan buruh dapat diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak di bawah standar. Namun melihat situasi kondisi Kabupaten Nunukan tidak seenaknya meminta upah yang tinggi. Karena kalau kita berdasarkan UMK itu, kita memang meminta adalah keseimbangan sedikit. Masalah gaji pekerja, istilahnya termasuk TKBM, buruh pelabuhan Nunukan. Nah, itu memang kita punya mau begitu. Itulah yang kita minta kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan itu. Ia berharap seluruh pekerjaan di Pelabuhan Tunontakan Nunukan berjalan lancar. Kemudian, terkait upah yang diminta kepada pemerintah dapat dibantu melalui koperasi pemerintah pusat. Apalagi pendapatan atau upah buruh tidak dapat ditentukan. Terkadang 1 bulan penuh tidak ada penghasilan, karena para buruh ini bergantian bekerja secara berkelompok. Delita Reri melaporkan. Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza di Banjarmasin. Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya. Apakah ini Amin? Sore hari ini ada Uta, Mbak. Siapa, Uta ya? Iya. Uta di sini. Oke. Oke, ada Uta di sini. Baik, Uta. Bagaimana kabarnya sore ini, Uta dan juga Kota Palangkaraya? Baik, kabar Kota Palangkaraya sore hari ini terik sekali nih, Mbak. Bahkan secerah biru-biru kita nih. Oke, baik. Baik, Uta, ada informasi apa dari Kota Palangkaraya sore ini? Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait dampak efisiensi daya beli masyarakat menurun. Silakan Uta informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, tertundanya program pemerintah serta adanya efisiensi anggaran membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya sejumlah lapak pasar sepi pengunjung. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan. Kembali baiklah seperti itu. Kan harus dikucurkan, maksudnya uang itu APBD itu harus dikucurkan dan segera supaya bisa terjadi perputaran di masyarakat yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat di pasar tradisional dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang, salah satunya Istianah, yang menyebut aktivitas jual beli kini tidak seramai biasanya. Menaikkan harga sangat pengaruh. Oh gitu. Bahkan warung-warung juga sekarang agak sepi. Sepi. Apa Bu yang Ibu inginkan pada pemerintah supaya konsumen tambah meningkat nih, apa Bu keinginan Ibu? Ya mungkin bagaimana supaya barang-barang itu nggak naik seperti ini gitu, nah supaya rakyatnya itu enak gitu. Kondisi pasar Kahayan seperti apa Bu? Ibu lihat sepi agak atau? Sepi, agak sepi. Dari biasanya Bu? Dari biasa. Istianah mengungkapkan dampak dari penurunan jumlah pembeli membuat banyak warung dan lapak dagangan terlihat sepi. Menurutnya situasi ini berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika pasar masih ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok karena kenaikan harga dinilai menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mengurangi belanja. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafari menilai bahwa penurunan daya beli masyarakat turut dipengaruhi oleh melambatnya perputaran ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya secara umum masih cukup baik, namun terdapat perlambatan yang berdampak pada konsumsi masyarakat. Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan, sebenarnya kalau Kota Palangkaraya pertumbuhan ekonominya kan cukup bagus. Nah, cuman tadi ada sedikit melambat lah seperti itu. Melambat yang mana artinya contoh ya, kemampuan daya beli masyarakat ini kan tergantung dari perputaran uang. Contoh program masyarakat, program pemerintah itu berkurang kan juga pasti berpengaruh kepada daya beli masyarakat.
kucuran uang dan lain. Contoh program pemerintah Kota Palangkaraya saat ini tertunda sedikit. Kenapa? Yang harusnya kita sudah siap kontrak semua, ternyata ada perubahan harga BBM, mundur lagi. Akhirnya kan perputaran ekonomi masyarakat pun ikut melambat gitu loh. Nah, itu yang menjadi harapan kami supaya ini bisa tetap jalan lah, supaya tadi daya beli masyarakat bisa kembali baik lah seperti itu. Kan harus dikucurkan, maksudnya uang itu APBD itu harus dikucurkan dan segera supaya bisa terjadi perputaran di masyarakat yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Ia menjelaskan berkurangnya program pemerintah serta tertundanya sejumlah kegiatan turut mempengaruhi aliran uang di masyarakat. Kemudian percepatan realisasi anggaran daerah menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dengan segera dikucurkannya APBD, diharapkan perputaran ekonomi kembali meningkat sehingga berdampak positif terhadap aktivitas belanja masyarakat di pasar. Edi Suroso melaporkan. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih Uta dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Banjar Nusantaraya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi